Jadi jangan sampai kejadian deportasi ini kan yang rugi kan warga kita ya Pak. Itu kan apapun dibilangnya orang Indonesia gitu ya. Ya kita juga nggak enak lah gitu loh melihat fenomena deportasi ini. Kesannya kita maksa haji gitu kan. Dan memang juga isunya juga ada memang travel, ada oknum dari kementerian yang katanya nakal menjual visa yang dari orang-orang yang sudah pakai yang meninggal tuh kepada visa percepatan haji. Gimana tanggapannya? Nah ini kita juga baru dengar gitu ya, tapi kayak gini kan agak susah dibuktikan ya. Nah ini yang terbaru ini kan terkait disahkannya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak fase 1000 hari kehidupan. Nah ini apa yang istimewa dalam undang-undang ini? Takutnya perusahaan itu, wah ini yang baru menikah atau baru hamil langsung dicari-cari alasan supaya tidak kerja di perusahaan itu. Itu yang itu kan takutnya. Dikhawatirkan ya, efek negatif. Kita kan bicara kekhawatiran. Selamat datang di Share On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke gedung DPR RI, tepatnya di Komisi 8, yang membidangi agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Di sini kita akan ngobrol dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Langsung saja kita sapa Ibu Dia Pitaloka. Selamat pagi Ibu Dia, apa selamat kabar? Pagi, Mas Sehat Edi. selalu. Alhamdulillah sehat. Ya. Ibu Dia Pitaloka ini kan kebetulan juga ada nama yang mirip sekali nih. Sama-sama dari PDIP di DPR RI. Iya. Ibu Rike Dia Pitaloka. Ada nggak kejadian lucu nih, mungkin salah alamat atau salah telepon gini? Awalnya lucu tapi lama-lama udah biasa Mas. Sering terjadi? Sering banget ya, kadang ya banyak sekali lah ya, misalnya pesan nyasar gitu ya, atau mungkin tapi Teh Rike juga kadang dapat pesan, misalnya saya lagi bahas apa di DPR, dia yang diminta tanggapan gitu ya. Jadi kita sering banget ketuker-tuker gitulah. Tapi ya kita kan biasanya ngeh karena di ruang komisi yang berbeda gitu ya. Jadi isunya juga biasanya beda. Kita lagi ngobrolin apa misalnya di Komisi 8, Teh Rike di Komisi 6 gitu ya. Jadi kita ya akhirnya lama-lama paham aja gitu. Tapi biasanya saya kasih nomor Teh Rike gitu kalau misalnya orangnya salah gitu kan. Dan ya lama-lama jadi biasa sih. Nah, Bu, ini kan sekarang lagi hangatnya ini isu haji yang dipulangkan. Musim haji ini kan beberapa waktu lalu kan dari embarkasi Makassar tuh ada 34 orang haji yang sudah beribadah di sana dipulangkan oleh negara Arab karena dianggap ilegal. Ini ceritanya gimana, Bu? Sebetulnya di Arab itu ada 2 musim. Pertama musim haji, kedua yang tidak haji atau biasanya musim umroh. Nah sistem di Mekah itu, misalnya sistem penyewaan hotel, mau penyewaan kamar gitu ya, itu mengacu pada 2 musim itu. Dan bisa jadi misalnya harga 1 musim haji, 1-2 bulan itu sama dengan sepanjang musim umroh 10 bulan. Nah ini yang harus kita pahamin. Nah pertanyaannya, visa ini sebetulnya visa apa sih yang mereka dapat? Misalnya visa umroh. Harusnya kan yang menerbitkan visa ini menurut saya kan pemerintah Saudi ya. Nah itu tinggal regulasi visanya disesuaikan dengan manajemen jemaah di musim haji. Misalnya pada saat musim haji, pemerintah Arab itu yang mau diterima visa apa? Berarti kan mereka harus bikin limit visa umroh sampai misalnya 1 atau 2 minggu atau 1 bulan sebelum haji. Kan sederhana, tinggal dibikin aja tanggal maksimalnya, tanggal expirednya. Tapi kalau tanggal expirednya itu sepanjang musim haji visa ini masih berlaku, ya orang kita otomatis juga bertahan di Arab gitu loh. Jadi karena visanya secara normatif dia tidak salah. Nah yang kita sayangkan kalau dideportasi apapun kan ini warga negara kita ya. Kalau untuk saya ada penjelasan apa, informasi apa yang salah. Ya kan, apakah memang dia tidak paham, artinya dia melihatnya saya masih masa berlaku visa saya masih ada. Ya orang kita pasti cenderung bertahan di situ gitu loh. Di musim haji karena menyangkut ibadah dan lain-lain. Itu kan ada ya ibadahnya misalnya di bulan Ramadan atau menjelang haji
atau dia juga selama musim haji visa dia masih berlaku, ya dia juga pasti akan berusaha stay. Ya, secara apa bisa dipahamin gitu ya, karena susahnya mendapatkan visa haji. Jadi menurut saya kalau misalnya sepanjang musim haji itu mereka harus keluar, ya jangan sampai dikeluarkan. Harusnya pada saat penerbitan visa dibatasi aja masa berlakunya, expirednya gitu loh. Visa masa berlakunya ya berarti sepanjang musim haji pemerintah Arab mengeluarkan visa sampai dengan sebelum musim haji. Menurut saya itu lebih fair daripada berharap orang keluar padahal orang juga nggak paham. Kan kasihan Pak. Kasihan ya, mereka udah Ya kan? sampai sana dipulangkan. Dan saya yakin mereka juga niatnya baik gitu. Pasti mereka juga berusaha, oh kalau bisa haji siapa tahu, namanya orang ibadah haji itu kan untuk orang Indonesia itu kan satu ibadah yang benar diidam-idamkan gitu loh. Kita juga harus memahami itu. Kalau mereka bisa punya rentang waktu visa di musim haji mereka bisa stay, ya mereka pasti seneng gitu loh. Ngambil kesempatan. Iya, gitu tapi ya. kalau pemerintah Arab memang bikin regulasi sepanjang musim haji itu orang yang lain jemaah di luar visa haji itu nggak boleh masuk, ya dibatasin aja visanya. Menurut saya lebih fair lah gitu Ya, ya. memang saat ini juga dikhawatirkan nanti kan jemaah umroh yang masih 100 ribuan yang nggak pulang ini, Nah, itu dia. nantinya akan membludak di Armuna. Nah, itu menurut Arafah, saya kalau udah di situ Muzdalifah, kan Mina. ngontrolnya susah. Ya, Ya kan, memang Arab itu pemerintah Saudi itu bikin aturan seminggu sebelum ibadah itu kan Mekah ditutup. Jadi orang nggak bisa keluar masuk. Tapi pertanyaannya yang masih ada di dalam gimana? Ya secara normatif mereka masih ada visanya, izinnya. Iya kan? Nah ini yang menurut saya harus aturan pengeluaran atau penerbitan visa dengan aturan manajemen sirkulasi jemaah haji di Tanah Suci itu harus sinkron. Karena Arab ini kan seperti kita tahu dia bukan kota besar. Dia kota yang kapasitasnya terbatas. Bahkan sepanjang haji berlangsung ya mereka libur gitu kan. Hotel juga semua ya untuk persiapan haji semua, catering dan lain-lain, transportasi itu sudah dengan hitungan distribusi logistik itu sudah dihitung kapasitasnya. Nah memang menurut saya kebijakan tentang penerbitan dan batasan visa untuk tinggal di Mekah khususnya pada saat musim haji, nah itu yang harus diatur. Jadi jangan sampai kejadian deportasi ini kan yang rugi kan warga kita ya Pak. Itu kan apapun dibilangnya orang Indonesia gitu ya. Ya kita juga nggak enak lah gitu loh melihat fenomena deportasi ini. Kesannya kita maksa haji gitu kan. Padahal ya masa berlaku visa mereka masih ada. Kecuali kalau mereka tidak punya visa itu lain ya, masalah. cuma masalahnya kan kuota yang sudah ditentukan menjadi nanti membludak akibat visa umrohnya masih tetap Harusnya visa ibadah umroh haji. dibatasin. Ya, waktunya tadi ya. Iya, jadi orang tidak ada di situ. Dan memang juga isunya juga ada memang travel, ada oknum dari kementerian yang katanya nakal menjual visa yang dari orang-orang yang sudah pakai yang meninggal tuh kepada visa percepatan haji. Gimana tanggapannya? Nah ini kita juga baru dengar gitu ya, tapi kayak gini kan agak susah dibuktikan ya. Dijualnya ke siapa pasti nggak ada yang ngomong ya kan, dijualnya berapa, kasak kusuk lah sifatnya. Tapi poinnya gini, pada prinsipnya Kementerian Agama memperoleh visa dari pemerintah Saudi tidak membayar. Dan visa itu didistribusikan menjadi dua. Pertama visa haji reguler dan visa haji khusus. Yang komposisinya kemudian sudah ada di dalam undang-undang 8% itu reguler, 8% haji khusus dari total visa yang diterima. Nah, ada juga visa haji misalnya visa undangan dari pemerintah Saudi yaitu visa furoda. Nah ini biasanya diberikan langsung lewat jalur dari kedutaan atau jalur dari kerajaan ketika seseorang punya hubungan baik. Nah ini juga banyak yang dijual belikan ya. Nah tapi itu di luar ranah Kementerian Agama kalau visa furoda. Nah ini kalau ada pergeseran misalnya memang Kementerian Agama bisa menetapkan visa ini dengan peraturan menteri. Tapi menurut saya ketika itu ditetapkan ya harus disinkronisasi juga dengan
komposisi yang ada di keputusan presidennya gitu. Jadi secara normatif memang ini harus pembagian visa ini harus rapi. Tapi sebagai informasi itu semua tidak ada yang dijual gitu loh. Sifatnya ya itu memang kuota dari pemerintah Arab didistribusikan ke jemaah Indonesia. Nah kalau ada menjual belikan visa, ya itu menurut saya harus kemudian juga ya diinvestigasi gitu, ini siapa gitu kan, karena itu bukan barang jual beli gitu, itu barang government to government gitu ya, yang kemudian dialokasikan untuk jemaah haji Indonesia, baik yang melalui layanan haji khusus ataupun haji reguler gitu. Pelaksanaan haji itu kan di tahun lalu kan Ibu juga kita sama-sama lihat banyak kekurangan, masalah kacaunya di catering, transportasi. Nah, kira-kira harapan Ibu tahun ini gimana? Tahun ini jemaah haji kita bertambah lagi jumlahnya. Ya, kuotanya bertambah. Belum lagi nih kalau mitigasi kan ada penggunaan double visa yang umroh masih stay. Belum pulang yang 100 ribuan. Nah, saya juga nih kalau udah di situ tuh verifikasinya tuh susah. Ini siapa sih, apa supirnya? Kadang dibilang supirnya nggak bisa masuk, apa bisnya kurang, apa supirnya nggak ada. Kayak kemarin di Armina itu kan kita ya sempat ada jemaah juga macet di situ sehingga akses makanan juga nggak masuk. Betul. Nah ini kita untuk kita ini kan tanggung jawab. Kita juga jangan sampai ini terjadi karena juga menyangkut nyawa. Betul. Artinya orang kelaparan itu kan dampaknya nggak pada saat itu juga, bisa jadi terus dia sakit, kondisinya melemah. Karena haji ini kan karakternya ibadah fisik. Dia harus fit, makanya kayak kita nih juga berapa kali ke jemaah haji kita ya ngingetin tolong manajemen energinya diatur. Kadang ada yang ibadah terus sampai begadang begitu Arafah Mina sakit gitu kan. Kan jangan sampai, karena haji itu kan pokoknya salah satunya wukuf di Arafah. Kita juga ingin jemaah kita juga dalam kondisi fit gitu ya, makanya kayak isu-isu seperti misalnya manajemen logistik dan manajemen alur berjalannya alur transportasi atau alur lintasan jemaah haji kita di tengah kepadatan maktab gitu ya, dan jalan yang terbatas. Itu kan di situ misalnya kayak tentara Saudi apa kan semua standby askarnya itu kalau jangankan yang orang yang nggak paham ya Pak ya, yang nggak pernah keluar negeri misalnya dari kampung, tiba-tiba berangkat ke sana gitu kan, nggak bisa baca, nggak tahu jalan, orang kita aja kadang nyasar, ya kan, kalau udah nyasar bingung Pak, karena mau ngomong sama siapa, ya kan, saya berapa kali tuh nemuin jemaah yang ketinggalan, biasanya kan rombongan nih, rame-rame misalnya jamarot gitu kan, antrian panjang, bisa jadi kan satu grup banyak. Terus juga orangnya udah tua ketinggalan, atau capek duduk di mana ketinggalan, nggak bisa boro-boro nelpon Pak, ya kan, susah juga kadang nggak bisa nelpon juga, telepon juga kadang kartunya juga beda. Nah ini teknis, tapi ini menyangkut tanggung jawab kita ke jemaah untuk bisa terlindungi, untuk bisa tidak ada yang tertinggal, hilang gitu ya. Itu yang kita sangat khawatirkan. Nah makanya saya sudah berkali-kali bilang juga ke Kementerian Agama untuk bikin simulasi alur. Dan yang kedua, kita ini kan maktab juga nggak cuma Indonesia aja. Kadang jumlah kuotanya ditambah, maktabnya enggak. Itu yang kejadian tahun lalu. Sehingga umpel-umpelan. Tenda yang harusnya untuk naruh logistik makanan dipakai tidur. Itu pun masih kurang. Untungnya pada ngatur, tidurnya gantian gitu ya, atau ya udah bapak-bapak di luar nih begadang, ibu-ibunya di dalam. Kan kita nih kekeluarganya tinggi banget. Ya kan? Tapi ada yang mau nggak mau gitu kan, akhirnya juga nggak kebagian tenda. Barangkali manasik haji ini Ibu bisa mungkin perhatikan barangkali kurang bagus atau kurang maksimal. Ini bukan manasik ya, ini artinya supaya jemaahnya siap gitu. Ini manajemen ya, itu sebetulnya kalau ngatur-ngatur gini itu bagusnya di kloter. Karena kan jemaah nih dibagi menjadi kloter-kloter. Nah, antar kloter ini orang Indonesia tuh kan kekeluarganya tinggi. Tinggi sekali. Betul. Jadi biasanya satu grup haji tuh saling bantu lah. Ada yang butuh digendong, ada yang sakit. Untungnya kita jemaah kita kekeluarganya tinggi gitu ya. Itu sangat membantu.
Terus juga toleransinya sangat tinggi. Betul. Ya kan, jadi bisa dibilang jemaah haji kita pemaaf lah. Paling Pemaaf ngomen dan sebentar saling aja udah gitu, besoknya menolong, udah ya. alhamdulillah lah gitu ya. Kita bisa haji. Nah tapi catatan kita juga, manajemen kita juga harus lebih baik. Ini kan manajemen logistik, sumber daya manusia, gimana ngatur jemaah. Ini kan ada ilmunya gitu sebetulnya. Ya walaupun kadang selalu nanti kalau udah kenapa-napa yang disalahin pemerintah Arab lagi. Saya kadang bingung yang menjalankan di kita tapi salahnya di Arab lagi. Ntar ada apa-apa soalnya susah diajak ngomong apa gitu loh. Nah ini juga kita ini kan berpuluh-puluh tahun mengirim jemaah haji ke Saudi ya, ke negara Saudi Arabia. Nah maksud saya komunikasi kita juga pasti lama-lama jadi saling kenal lah. Orang mereka juga lama-lama juga ngerti bahasa kita, ngerti orang Indonesia ya kan. Orang Indonesia di sana juga banyak sekali kan yang sudah Orang Indonesia di sana banyak sekali, banyak yang jualan, ada yang macam-macam lah. Kita punya komunitas apa namanya Mukimin. Ya, Mukimin kita di sana juga banyak sekali, dan ikatan kita dengan orang-orang di Saudi Arabia itu kan juga lama-lama lebih kenal. Jadi maksud saya istilah seperti ya namanya juga Arab gitu loh, susah diatur atau apa, itu harusnya tidak melulu begitu. Harusnya ada perbaikan juga cara kita lama-lama lebih paham, berinteraksi. Pasti yang menangani haji ya itu juga ya lama-lama juga lebih kenal, lebih deket gitu ya. Harusnya itu sangat berpengaruh pola komunikasi, pola relasi dengan kapasitas manajerial kita gitu. Nggak tahu soalnya ini begini. Misalnya kayak sederhana lah, pipa air bocor. Masa tiap tahun pipa air bocor? Kalau pas di tenda itu kan signifikan banget Pak, becek-becek itu Pak. Jadi masalah. Orang tahun lalu tuh ngantri misalnya ke toilet tuh 1 jam Pak. Kan kita ngelihatnya aduh gitu ya. Nggak tega juga, orang-orang tua lah gitu ya, bawa-bawa gayung apa gitu kan mau ke toilet. Kita ngelihatnya tuh prihatin banget, tapi ini kan zaman makin maju. Equipment juga misalnya lah, peralatan kayak WC lah, portable untuk saluran air, itu kan juga makin advance lah ya. Maksudnya banyak sekali yang sifatnya bisa diatasi dengan model-model sifatnya portable gitu. Lampu lah gitu kan, misalnya AC itu kan tools yang bisa sangat membantu jemaah haji kita, dan kita juga berharap ada improvement pelayanan dalam berbagai fasilitas khususnya di maktab-maktab di Armina. Nah, saya rasa makin matangnya atau makin lamanya, makin kenalnya kita dengan penyelenggara haji di Tanah Suci, itu kita berharap itu bisa menambah akses, kecepatan, performa layanan kita gitu ya bagi jemaah haji Indonesia gitu. Ya, menjadi khawatir ini kan tentunya yang tadi itu Bu, jemaah umroh yang 100 ribuan tentunya tidak terdaftar di Armuna. Ini sekarang itu gini. Tenda-tenda itu kan tentunya mereka nggak bisa nginep. Ini masih ada waktu. Saya yakin 90% lebih mereka dibawa travel. Ya kan? Masa mau dideportasi 100 ribu, tinggal kita teleponin aja travelnya. Kan ada. Kan ada kan di imigrasi kita. Ini kan imigrasi kan pasti tercatat. Siapa berangkat kapan. Tapi masalahnya niat jemaahnya memang mau sekalian haji gitu. Mereka sendiri nggak mau pulang masalahnya. Nah, itu yang, ya maksud saya ini belum terlambat. Ya harus kan? segera diatasi. Iya, jadi bahasanya ya tetap normatif lah. Berhubungan dengan musim haji, pemerintah Arab mengeluarkan batas visa umroh digunakan, ya kan? Ini kan surat ke surat, ya kan? Visa dibalasnya dengan kebijakan yang sifatnya juga tersurat. Bisa digunakan misalnya maksimal 1 bulan sebelum haji atau 2 minggu sebelum haji. Jadi mereka juga sudah bisa persiapan pulang. Apalagi ini kan ini sudah terlanjur visanya yang masih berlaku kan, tentunya untuk tahun ini sudah tinggal terlanjur. Diterbitkan aja. Atau mungkin tetap dari pihak diterbitkan karena ini kan yang mengeluarkan visa pemerintah Saudi. Jadi pemerintah kita misalnya meminta surat edaran lah dari pemerintah Saudi. Jadi juga ada dasar untuk segera memulangkan jemaah kita yang
visanya sudah bukan visa untuk menjalankan ibadah Ya, haji. artinya diberitahu meskipun visa umrah yang Iya, berlaku, karena ya hubungan diplomatik gitu loh. Jadi ya kita doing diplomatic way gitu loh. Kita sama-sama menghargai hubungan antar bangsa gitu. Ya, untuk keselamatan jemaah kita. Iya, ini kan hubungan baik, Pak. Kita nih hubungannya hubungan baik, ya kan? Ya, ini satu lagi Bu tentang biaya haji BPIH yang tahun lalu kan dinaikkan oleh Kementerian Agama. Menurut Ibu, apakah itu sudah tepat atau gimana? Biasanya Kementerian Agama situasinya kan harga fluktuatif. Nah, resiko kita bermain di harga fluktuatif, biasanya mereka punya anggaran spare. Nah, tapi biasanya dalam rapat anggaran itu dirasionalisasikan oleh DPR. Ya kan, karena berapa sih gitu kebutuhan maksimalnya, berapa sih kan kita semuanya bicaranya ancer-ancer kalkulasi dari tahun lalu. Dari tren pasar, dari fluktuasi dolar, itu yang kemudian juga jadi bahan-bahan dalam rapat anggaran penetapan biaya haji kita. Memang komposisinya sekarang masih dirasa beban nilai manfaat dana haji di BPKH ini, Badan Pengelola Keuangan Haji ini masih tinggi. Tapi satu sisi jemaah kita ini, saya nggak tahu batasan kemampuan orang membayar haji, pengennya rendah gitu. Nah ini yang biasanya tarikan-tarikannya di situ. Nah tapi memang bagaimana kita membangun efisiensi biaya haji yang totalnya. Kalau totalnya itu bisa kita membangun satu metode yang lebih efisien. Misalnya yang kita berkali-kali di DPR bahas tuh, apakah pesawat itu harus nyarter? Kan bayar sekali pulang pergi jadi 2 kali PP, Pak. Ya kan, sistem penerbangan. Nah, dari total biaya haji itu 30% sudah penerbangan. Biaya tiket. Nah, kalau biaya tiket itu bisa PP aja nggak 2 kali PP. Itu kan bisa sangat menurunkan, Pak, penggunaan dana haji juga. Itu satu. Terus sistem hotel. Bisa nggak sih kita ngontrak hotel? Bisa lebih kan murah gitu loh. Mungkin harganya juga bisa rate-nya. Ya kan, nah ini inovasi lah. Kita nggak ada di wilayah penyelenggaraan haji, tapi kalau itu bisa membangun harga yang lebih murah, ya kita carilah gimana gitu ya. Kayak misalnya Bangladesh nih, dia bikin crowdfunding, masyarakatnya bahkan nyewa hotel bantingan gitu loh. Akhirnya dia punya solusi sendiri gitu kan. Masalah hotel ini mahal dan murah ini, saya dengar informasinya Bu, bahwasanya jemaah ini senangnya tuh yang dekat dengan Masjidil Haram. Ya jadi, semua jemaah pengennya gitu. Padahal kalau jauh 1 kilometer tuh harganya bisa jauh lebih murah. Cuman jemaah tetap milih yang paling dekat-dekat sehingga bisa jalan kaki. Kita sih range-nya ya pasti lebih ada mahal. Ada 2 kilo, ada 5 kilo, itu udah ini ya, maksudnya range-nya sudah dari 1 sampai 5 kilo misalnya. Itu juga sebetulnya, nah ini juga kita mau menggunakan hotel yang mana itu juga ya sebetulnya sudah bisa cari pola efisiensi atau daerah mana gitu ya. Atau kayak misalnya menghapuskan sistem zonasi. Hotel di sini harganya lebih tinggi, hotel di sana lebih murah. Atau sebetulnya ya kita kalau bisa nyewa hotel sendiri kan ya harganya nggak fluktuatif. Ya kan? Ya harganya bisa stabil. Nah ini saya nggak tahu, ini kan ibaratnya manajemen bisnis ya. Ya kan? Artinya kan ada dinamika ekonomi juga gitu di dalam penyelenggaraan perhajian. Kayak seperti makanan. Kita bisa nggak sih gitu loh. Ini isunya klasik ya, tapi nggak selesai-selesai. Ngirim makanan ke Tanah Suci untuk jemaah haji kita. Nggak usah jemaah haji deh, kita umroh aja sebulan berapa. Mungkin bisa dikirim barangkali bahan makanan yang kita dari Indonesia jual ke perusahaan di sana. Saya nggak tahu tuh akhirnya kayaknya udah ada juga ya bumbu apa yang dikirim ya. Mungkin itu koordinasinya dengan Kementerian Perdagangan. Tapi di sini bukan hanya ruang Kementerian Agama, tapi juga misalnya perdagangan, misalnya Kementerian Investasi gitu ya. Bukan hanya pada akhirnya dimensi haji ini bukan hanya penyelenggaraan ibadah haji, tapi juga ekosistem ekonomi haji. Betul.
bisnisnya ekspor impor kita Jadi gitu. jangan Indonesia hanya mengeluarkan uang buat Neraca ibadah haji, perdagangan kita sangat kecil perdagangan dibandingin kita kan Saudi. peluang untuk menjual Nah, itulah. produk-produk Indonesia sebagai bahan baku. Keterampilan diplomatik kita juga sangat diperlukan dalam membuka peluang ekonomi kita Indonesia di pasar haji dan umroh di Tanah Suci. Betul sekali, supaya devisa kita nggak terkuras langsung keluar. Iya, kalau Ada bisa pemasukan juga. balance-nya Balance, neraca ya. perdagangan kita ya makin imbang lah gitu loh ya kan. Iya, iya, iya. Ya masih banyak PR lah, cuma ya itu tergantung goodwill lah. Ya ini Bu, selain haji tentang agama di Komisi 8 kan juga ada menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah ini yang terbaru ini kan terkait disahkannya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak fase 1000 hari kehidupan. Nah ini apa yang istimewa dalam undang-undang ini? Awalnya saya pikir undang-undang ini sederhana. Jadi undang-undang ini berangkat dari keprihatinan kita DPR nih tentang angka kematian ibu yang tinggi, juga stunting yang menjadi concern banyak pihak gitu ya. Ya kalau di kita PDI Perjuangan tuh Bu Mega sangat mewanti-wanti gitu masalah stunting ini, concernnya sangat tinggi. Dan kita juga problem ini memang harus ada jalan keluarnya, dan tugas DPR salah satunya adalah fungsi legislasi. Jadi kemudian kita memikirkan, ini diusulkan oleh teman-teman PKB di Balek. Saya kebetulan di Komisi 8, dari Balek pembahasan di Komisi 8. Jadi kemudian undang-undang ini saya ketua panjanya dan dibahas. Kita melihat di usia yang sangat golden gitu ya, sangat berharga. Itu usia-usia pertumbuhan 1000 hari fase pertama kehidupan. Ya kan, fase 1000 hari pertama kehidupan, dan di situ gizi ibu, bayi, proses persalinan, lalu juga dimensi ketenaga kerjaan, bicara cuti gitu ya. Itu sangat signifikan, atau pemberian ASI eksklusif, pengasuhan anak, ya kan, ini hal-hal yang kalau diintervensi dengan berbagai pendekatan yang strategis di berbagai kementerian, lembaga, itu bisa signifikan perubahannya, kita harapkan bisa sistemik. Jadi nggak cuma program yang sifatnya bersifat tentatif. Oh yaudah kita bikin program ini gitu ya. Makanya ketika kita bicara kata kesejahteraan, kita berharap ada kemudian parameter kesejahteraan. Sehingga untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, harus ada kerja-kerja yang dilakukan, dan itu kerja-kerja di pemerintahan yang terukur, sehingga bisa tercapai tingkat kesejahteraan tertentu yang kita harapkan. Nah, tentang fase 1000 hari kehidupan ini, kalau tidak salah itu dimulai dari masa kehamilan ya? Iya, plus 2 tahun. dari janin. Oke, dari masa kehamilan sampai umur 2 tahun ya? Iya, nah itu kan ini banget ya, momen penting banget ya. Asupan gizi. Nah, masih banyak keluarga misalnya yang akses gizinya rendah, entah karena pengetahuan, atau memang kemampuan ekonomi atau terbatas, ketersediaan terhadap akses makanan bergizi. Kecenderungan orang Indonesia ini kan banyak karbohidrat. Padahal kita juga sebetulnya banyak protein. Yang dihasilkan mau tapi ikan, protein ya. telur, ikan, ya kan, tahu, tempe. Tapi kecenderungan pola makan kita sekarang instan. Ya kan, ibu tuh ya rumah tangga. Nah, ini kan juga berhubungan dengan pendidikan ya. Pendidikan tentang makanan bergizi itu penting banget. Ya kan, makanan bergizi kan tidak selalu mahal sebetulnya. Tapi kadang kebiasaannya kan sekarang udah pola hidup instan ini juga menurut saya yang coba kita cermati membangun pergeseran gizi gitu. Nah, ini yang kita harapkan ada pendekatan dari pemerintah, misalnya ya memang karena wilayah kerja akses pelayanan publiknya di pemerintah, atau dan juga tentu masyarakat luas untuk lebih menyadari akses gizi. Lalu juga misalnya akses layanan kesehatan bagi ibu yang melahirkan, atau sekarang juga cukup tren ya, misalnya pendampingan psikologis gitu kan, konsultasi gitu ya. Nah ini ya kesejahteraan itu memang dimensinya luas,
Tapi kita perlu membangun parameter sehingga kita bisa mencapai tingkat kesejahteraan tertentu bagi warga negara kita, khususnya perempuan dan anak yang dalam hal ini sangat penting atau sangat berpengaruh terhadap generasi kita di depan. Satu hal lagi Bu, barangkali banyak orang berpendapat nih, kalau undang-undang ini sudah disahkan dan dijalankan, nanti banyak perusahaan-perusahaan pabrik mungkin agak kurang memilih karyawannya yang perempuan ini. Ya. Karena cutinya jadi panjang. Saya nggak tahu, ini kan harus hitung ya. Ini kan output dari berhitung. Kalau saya perhatikan sih, pertama, tidak semua perempuan kemudian mengandung dan melahirkan dalam satu momen. Berapa persen sih yang melahirkan gitu loh. Dari jumlah angkatan kerja kita lah. Ya kan, misalnya 15, 17, di usia produktif ya, sampai misalnya 50 tahun misalnya, kan tidak juga 1 juta pekerja hamil bareng gitu loh. Tapi yang jadi masalah ya kan, itu satu kalau bicara ukuran ya. Nah yang kedua, take home pay pekerja perempuan kita itu lebih kecil dari pekerja laki-laki. Biasanya, karena kan laki-laki itu ada tanggungan dan lain-lain, itu mempengaruhi terhadap penghitungan take home pay-nya. Nah, kalau misalnya pekerja perempuan itu tidak diperkerjakan, kan perusahaan harus menghitung juga, dia harus membayar pekerja laki-laki juga lebih besar juga. Apakah sebesar itu kemudian range perbedaannya untuk membayar cuti? Nah, masalahnya kan kalau cuti 3 bulan pun 3 bulan pertama bisa diperpanjang jadi 3 bulan berikutnya menjadi 6 bulan. Nah, 3 bulan pertama harus dibayar full gaji cutinya, plus bulan keempat kalau terjadi cuti berikutnya, bulan keempat masih full juga, 5 dan 6 dibayar 75%. Nah ini mungkin jadi pertimbangan perusahaan. Iya, jadi titik temunya gini, kemarin naskah DPR tuh 6 bulan Pak cutinya. Cuma kemudian setelah kita bicara dengan serikat pekerja, bicara dengan Apindo juga gitu ya, itu banyak perusahaan kita yang belum sanggup kalau 6 bulan full. Betul. Memberatkan. Oke, akhirnya 3 bulan yang wajib, 3 bulan berdasarkan kondisi khusus. Ya kan, itu menurut saya sudah, ini kita juga berharap sebagai DPR ingin bikin produk perundang-undangan ya, ini kan jadi wajah kemanusiaan juga gitu ya bicara ini ya. 3 bulan berikutnya dengan kondisi khusus. Artinya kalau dia mengalami kendala persalinan misalnya, atau anaknya bermasalah, itu ada ruang berdasarkan kebijakan dan kesepakatan dengan perusahaan dan juga dengan landasan medis, medical condition gitu. Nah, itu menurut saya udah pendekatan yang sangat bijaksana untuk nyari titik temu dari 6 ke 3, ya kan? Nah, kedua ya tentang upah, ya kan, 175/75. Itu juga sudah titik temu Pak, kita titik ketemu di tengah-tengah bahasanya. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang sudah sanggup menjalankan cuti 6 bulan. Sudah menerapkan itu juga gitu. Jadi ada yang belum. Ya karena perusahaan padat karya tentunya sangat terbebani kalau misalnya. Iya, tapi coba aja dihitung. Ini kan diasumsikan. Kalau dihitung ya itu, maksud saya perempuan tidak hamil bersamaan serentak dalam satu waktu. Jadi bisa jadi juga angkanya juga nggak signifikan gitu dibandingin dengan kalau misalnya total 100 orang laki-laki dengan 100 orang perempuan nih pekerja. Take home pay-nya kan juga mereka untuk pekerja perempuan juga nggak setinggi pekerja laki-laki. Ini kan kalau misalnya nanti nggak mempekerjakan perempuan ya rugi juga gitu loh. Enggak, jangan-jangan nanti perusahaan itu takutnya perusahaan itu wah ini yang baru menikah yang atau baru hamil langsung dicari-cari alasan supaya tidak kerja di perusahaan itu yang itu kan takutnya dikhawatirkan efek negatif. Kita kan bicara kekhawatiran ya kan, tapi kalau dihitung ini kan harus dihitung. Kalau perusahaan kan bicaranya hitung-hitungan ya, dihitung aja. Untuk mempekerjakan perempuan juga menurut saya mereka juga dapat benefit take home pay perempuan lebih kecil daripada take home pay laki. Dan jumlah perempuan itu nggak signifikan dari 100 misalnya dari 10.000 pekerja atau 1.000 pekerja hamil bareng kan nggak juga Pak. Gitu loh. Jadi ya harus dihitung gitu. Kita ngambil kebijakan ya ada hitungan realnya, nggak bisa dengan
asumsi takutnya gitu kan ya bahaya juga. Tapi kan kita juga udah kalkulasi kondisinya nggak akan begitu juga, nggak juga tiap tahun misalnya seorang perempuan punya anak 10 juga sekarang jarang ya kan. Paling dari misalnya 20 tahun, 30 tahun masa kerjanya dia ngambil cuti di 2 tahun misalnya 2 kali plus 3 bulan berdasarkan kondisi dokter, itu sudah sangat oke banget lah gitu. Nggak mengerikan lah gitu ya, nggak significantly gitu ya. Sangat mengganggu keuntungan perusahaan, menurut saya nggak signifikan, nggak dramatis gitu, kecuali kalau kebijakan lain. Ya, nah, yang paling unik di Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Anak ini, saya lihat suami juga bisa ikut cuti nih kalau istri melahirkan nih. Anaknya bareng. Kita tapi menemukan juga Pak, suami-suami itu kan juga dia nemenin ya. Itu secara otomatis lah ada kebutuhan. Bapak kan misalnya istrinya melahirkan kan, pasti kerjanya minimal nggak konsen. Iya, betul. Pasti telepon cepet-cepet pulang. Dan itu juga menurut saya satu peran suami, peran ayah nih kan, keluarga ini kan gini. Kalau cuma ibunya juga salah. Ya kan? Wah, masa keluarga cuma ibu aja. Ditaruh ayahnya. Masa ayah juga harus cuti? Loh. Kalau nggak salah kan cutinya 2 hari ya? 2 hari. Tapi menempatkan cuti suami ini juga luar biasa Pak di undang-undang kita. Yang tadinya orang bicaranya cuti melahirkan, cuti istri, ini tiba-tiba ada suami. Ini juga satu menurut saya satu kemajuan di undang-undang ini. Karena memang ya ini anak kan nggak cuma anak istri Pak, anak suami juga. Ya akhirnya ketemu angkanya masih sangat minim 2 hari. Saya satu sisi banyak yang protes juga, kok cuma 2 hari sih? Katanya 40 hari, nah nanti 40 hari rame lagi ya kan? Kan ini kondisinya beda-beda ya kan? Oke deh, kita minimal nih ada cuti suami 2 hari, tapi kalau mau lebih gitu kan, ya bisa, masih terbuka ruang berdasarkan kebijakan perusahaan. Dan kondisi suami kan di perusahaan juga beda-beda gitu loh, fungsi kerjanya ya kan? Ya kita bisa ngasih ruang untuk itu gitu. Kalau ada perusahaan yang mau ngasih seminggu ya silakan gitu. Ada ruangnya gitu, tapi minimal 2 hari itu aja udah ribut Pak saya Pak di dalam pembahasan tuh udah wah bapak-bapak juga udah rame juga gitu. Karena masalah waktu kerja kan perusahaan banyak yang keberatan gitu. Iya, tapi enggak lah gitu ya, enggak. Dan juga bapak-bapak kan enggak tiap bulan punya anak gitu loh ya kan. Yang istrinya kan setahun bayangin misal 20 tahun, 30 tahun masa kerja cuma 2 hari gitu loh. Ya ini kok kayak udah mau mengalami kerugian berapa besar cuma 2 hari dan compare to gitu loh. Kalau dikalkulasi ya 20 tahun masa kerja, 10 tahun masa kerja, 5 tahun masa kerja cuma 2 hari Pak. Ya kan, yang ini kan kita yang kerja ini kan manusia. Ya kan, robot aja Pak ada ganti olinya gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi apalagi yang istimewa ataupun hal khusus yang dalam Undang-Undang Kesejahteraan ya itu pertama kita mengetengahkan peran ayah. Ya karena Indonesia nih dianggapnya fatherless nation nomor 3 di dunia Pak. Oh ya? Kan sedih juga ya. Tapi saya herannya kalau ada kasus rebutan pengasuhan anak, malah bapak yang menang banyaknya. Ini saya banyak banget nih ibu-ibu yang anaknya diambil sama suaminya gitu ya, ketika mereka berpisah dan istrinya ini nggak bisa apa-apa juga. Lucunya kalau menikah misalnya ada perceraian, banyak yang anak-anak dibawa sama suami. Tapi kalau ini ya itu seolah-olah anak itu urusan istri gitu ya. Tapi dinamika pengasuhan anak ini juga menarik ya dalam undang-undang ini tuh. Pengasuhan anak itu memang ya ada misalnya di luar keluarga gitu ya, atau misalnya keluarga yang berpisah. Misalnya anak-anak yang orang tuanya tidak ada di rumah, di tempat, di lingkungannya. Seperti anak-anak pekerja yang keluar di urban atau migran. Lalu juga anak-anak yang tidak punya orang tua, yatim piatu, atau anak terlantar. Nah ini saya rasa juga ini juga jadi bahan pembahasan di rapat kita di DPR. Dan masuk di Undang-Undang Perlindungan Anak, bagaimana misalnya seorang ibu mempertahankan hak pengasuhan anaknya, bagaimana seorang ayah punya ruang pengasuhan anaknya gitu ya. Nah ini yang concern masyarakat sangat tinggi
Dan kita menangkap itu, jadi kemudian betapa pembahasan undang-undang ini di DPR juga kita lihat sangat sangat penting gitu. Nah, masalah tadi itu undang-undang kesejahteraan ibu anak ini, apakah itu memang bagian dari untuk pencegahan stunting menuju Indonesia Emas? Salah satunya itu di naskahnya, naskah akademiknya. Karena kita juga melihat anak di usia itu 1000 hari pertama kehidupan itu fase yang sangat penting bagi tercukupinya gizi. Karena kalau sudah terlambat itu Pak, mengembalikan kondisi dari stunting kembali itu sangat berat gitu dilakukan. Jadi sebaiknya kita mencukupi ketercukupan gizi dari sejak di kandungan, termasuk juga ibunya. Betul. Karena kan asupan gizinya dari ibu. Nah ini kan kadang ada yang ketika hamil misalnya, orang kita kan kadang nggak suka susu, ya kan? Nah asupan protein ibu, nah ini kan juga butuh pendekatan khusus menurut saya bagi daripada kita memperbaiki mereka yang sudah terkena stunting, itu lebih sulit. Jadi kita concern dengan asupan gizi yang cukup, pelayanan kesehatan gitu ya terhadap ibu yang mengandung, dan juga memberikan atau memastikan asupan gizi, misalnya salah satu upayanya misalnya pemberian air susu ASI eksklusif. Nah itu juga ada di undang-undang ini, membangun ruang laktasi yang terjangkau ya, kadang ada ruang laktasi tapi nun jauh di sana, jadi untuk nyusuin juga repot, ya kan? Nah ini yang salah satu yang kemudian diatur juga di undang-undang ini. Apakah ada nggak mungkin dari pihak Komisi 8 menyarankan pemerintah itu memberikan ruang edukasi dan sosialisasi yang cukup buat ibu-ibu yang akan hamil? Ya, kita harapannya setelah adanya undang-undang ini bisa masuk ke dalam perencanaan kerja pemerintah yang lebih sistematis. Kemudian ada pembagian tugas nanti di berbagai kementerian untuk bicara kesejahteraan ibu dan anak. Dan juga komitmen yang berupa penempatan anggaran untuk berbagai program menyangkut kesejahteraan ibu dan anak. Terus ini masalah anak Bu ya, perlindungan anak. Berapa waktu lalu kan kami dari Yayasan Wijaya Peduli Bangsa berkunjung ke Pademangan Barat. Nah di situ kami ada lihat anak-anak yatim piatu ya, yang sudah kelas 5 SD nih. Kelas 5 SD, tapi mohon maaf Bu, begitu saya minta baca ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu. Jadi artinya gini, nah, itu pengasuhan juga. Sangat miris sekali apa, bahkan dia sendiri nggak tahu umurnya berapa. Satu, karena nggak tahu tahun lahir berapa. Yang masih masalah itu adalah begitu saya bilang, coba baca nih nama saya siapa, nggak bisa baca. Nggak sekolah? Sekolah, kelas 5 SD. Tapi kok nggak bisa baca? Nggak bisa baca, saya sampai kaget. Wah, jadi ini masalahnya ini kan tentunya harus kita perhatikan adalah ini kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kalau kita punya SDM, anak-anak kecil kita memang kualitasnya nanti tidak dijaga standarnya, tentunya kan ada di masalah ya. Jadi barangkali ini perlu perhatian pemerintah dan juga mungkin di Komisi 8 ini juga coba diperhatikan nih. Standar dari sekolah itu bagaimana, gurunya barangkali, pendidikannya. Itu sangat miris sekali Bu. Ya kita kadang melihat, jangan melihat sumber daya manusia itu beban. Sumber daya manusia itu justru bekal. Betul. Untuk Indonesia maju ke depan. Kalau di dalam bahasa perusahaan mungkin investasi. Betul. Bukan beban, bukan cost gitu loh. Nah paradigma ini juga harus dibangun dalam bicara alokasi anggaran. Bahwa kita banyak bangsa melakukan investasi luar biasa di SDM. Karena itu akan membantu pertumbuhan ke depan. Modal kita tuh SDM. Betul. Banyak bangsa-bangsa besar tuh modalnya sumber daya manusia. Betul. Jangan nanti bonus demografi kita tuh luar biasa banyaknya. Iya. Tapi kualitas SDM-nya nggak diikutin itu yang baik. Itu harusnya jadi keunggulan kan kalau kita men-treat SDM ini dengan sangat wise gitu loh, dengan sangat smart. Ya, kalau kualitasnya tidak sesuai standar, nantinya malah bukan jadi kualitas bonus yang bagus, malah yang negatif malah. Nah itulah bagaimana kita bonus demografi kita itu harus jadi bonus untuk kita. Ya, yang bersifat positif. Nah ini salah satu
yang berkualitas. Ini salah satu concern terhadap itu, Pak, undang-undang ini. Ya kan? Jadi kita nggak cuma sebatas perspektif, tapi let's do it gitu. Betul. Semangatnya itu. Nah, ini untuk supaya kan keterbatasnya waktu, Bu, ini kita ada pertanyaan terakhir. Apa pesan Ibu untuk para ibu-ibu di Indonesia terkait sudah disahkan Undang-Undang KIF hasil 1000 hari kehidupan ini? Ya, saya lihat banyak kebijakan tentang perempuan masih menunggu untuk disahkan di DPR. Saya juga masih melihat DPR RI apapun itu House of Representative, rumah perwakilan untuk rakyat Indonesia, dan juga semoga ini juga rumah yang nyaman bagi perempuan dan anak-anak Indonesia yang banyak kepentingannya, banyak harapannya juga dititipkan di DPR RI. Dan saya senang sekali kemarin ya wajah humanis itu juga harus jadi wajah DPR ya. Menurut saya isu-isu yang sifatnya humanis, isu-isu yang sifatnya bukan selalu pertarungan kepentingan yang kuat yang menang, tapi kita juga secara prinsip, secara filosofinya gitu ya, kalau kita lihat di undang-undang negara kita ini Indonesia ya untuk semua golongan gitu. Nah, undang-undang ini ya alhamdulillah gitu kalau lihat di media direspon cukup baik. Masih banyak isu atau concern terhadap berbagai persoalan perempuan. Ini juga masih jadi agenda penting bagi DPR menurut saya. Dan satu-satu gitu ya. Tapi ya ini ditangkap kalau kemarin dilihat di respon masyarakat terutama ibu-ibu muda sangat positif. Dan kita berharap ini tidak hanya berhenti dalam kerangka normatif, tapi kerja politik kita untuk perempuan dan anak Indonesia, juga peran suami, peran keluarga, peran lingkungan, peran pemerintah, itu diharapkan bisa menjadikan yang bukan ini hanya masalah personal, tapi ini kalau dilihat secara strategis, peningkatan sumber daya manusia Indonesia itu bisa jadi kunci strategi yang perlu kita bangun ke depan untuk kemajuan bangsa. Ya, menuju Indonesia Emas 2045. Iya, menuju Indonesia Emas. Tanpa manusia Indonesia yang berkualitas, itu nggak mungkin terwujud. Ya, malah makin akan menjadi turun nih. Iya, jadi manusia Indonesia tuh subjeknya di situ. Betul. Makasih Ibu Diah Pitaloka atas waktu dan tempatnya. Iya, kasih. Ya, di sini kita ada sedikit cendera mata nih buat Ibu. Iya, makasih Pak Edu. Demikian Sobat SRON, edisi Sharing Discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Ibu Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Semoga dengan disahkannya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak akan memberikan dampak positif buat kemajuan sumber daya manusia Indonesia ke depannya menuju Indonesia Emas 2045. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.